Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nati Melani pada mata pelajaran ekonomi. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang tahap pelaporan yang terdiri dari 5, yaitu pertama, catatan atas laporan keuangan atau notes, yang merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, laporan neraca atau balance sheet adalah bagian dari suatu laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang berkaitan dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu atau pemindahan akun real dari kertas kerja. Yang ketiga, laporan laba rugi atau income statement. Nah, ini merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai biaya dari suatu entitas pada periode tertentu atau pemindahan akun nominal sementara dari kertas kerja. Yang keempat, laporan perubahan modal atau statement of owner equity. Nah, ini adalah laporan mengenai modal yang dimiliki perusahaan. Laporan tersebut juga memuat bagaimana modal-modal tersebut bisa berubah, seperti penambahan atau pengurangan modal hingga akhir periode akuntansi. 5. Laporan arus kas atau cash flow. Nah, laporan arus kas ini berisikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran geografi. Materi yang kita bahas itu masih sama, akan tetapi pembahasan kita hari ini itu bagian analisis keuangan pada sistem informasi geografis atau SIG yang terkait potensi wilayah. Nah, wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Potensi wilayah dipengaruhi oleh potensi lahan yang ada di sana, itu sama dengan kondisi geografisnya, yang mana potensi alam mengidentifikasi potensi penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. Nah, klasifikasi potensi lahan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa faktor yang dapat dipetakan menggunakan SIG seperti faktor peta kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, dan erosi. Juga dapat kita lihat gambar peta tata ruang untuk mengetahui potensi wilayah. Nah, selain itu penentuan tata guna lahan dalam pengembangan potensi wilayah, SIG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan wilayah terkait potensi persebaran penduduk, jaringan transportasi, pusat pertumbuhan baru, pengembangan kawasan permukiman, industri, sekolah, pusat perbelanjaan, atau perkantoran. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.